Baik, selamat datang di video yang kelima. Di video yang kelima ini, atau part kelima ini, kita akan membahas mengenai data validation dan conditional formatting. Nah, sebenarnya apa sih data validation itu? Dan apa sih conditional formatting itu? Nah, dua materi ini akan kita bahas di video kelima ini. Ini saya minimize dulu. Nah, untuk di video ini, kita hanya akan membahas dua hal. Yang pertama, data validation. Yang kedua, conditional formatting. Part yang pertama, atau sesi yang pertama, kita akan membahas data validation. Nah, apa sih data validation itu? Nah, di sini fitur yang dapat membatasi nilai atau teks yang dimasukkan pada sebuah sel atau range berdasarkan kriteria yang diterapkan. Nah, contohnya apa? Contohnya range tertentu yang hanya boleh diisi dengan daftar teks atau angka tertentu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih ya. Nah, di sini kan ada mahasiswa, ada jurusan, ada nilai. Dan di sini ada notes-nya nih. Untuk skala penilaian 1 sampai 100. Nah, untuk jurusan itu ada manajemen, ada akuntansi, ada ilmu ekonomi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian jurusan, dia ada tulisan manajemen. M-nya ada 2 ya. Manajemen. Nah, di bawahnya ada manajemen, M-nya hanya 1. Nah, padahal kalau kita lihat di notes, untuk manajemen itu M-nya hanya ada 1. Nah, berarti kan untuk si Hermanto Sudiono ini, dia penulisan jurusannya salah. Harusnya M-nya ada 1. Itu yang pertama. Yang kedua, di kolom nilai. Untuk Ahmad Fatoni, dia memiliki nilai 730. Padahal, kalau kita lihat di notes, untuk skala penilaian itu 1 sampai 100. Nah, berarti kan nilai 730 ini melewati dari skala penilaian, padahal maksimalnya hanya 100. Nah, sehingga ketika kita mengetikkan manajemen yang M-nya 2 ataupun nilai yang lebih dari 100 atau kurang dari 1, seperti Ahmad Fatoni ini, nanti akan muncul notif seperti ini. This value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Nah, kalau kita nggak pakai data validation, kita bisa aja mau manajemen M-nya 2, M-nya 3, M-nya 4. Tapi karena kita di sini sudah memakai data validation, dan ketika kita mengetikkan manajemen M-nya 2, yang dimana padahal dari source-nya manajemen M-nya 1, nanti akan muncul notif seperti ini. Sehingga tadi secara definisi, data validation itu fitur yang dapat membatasi nilai atau teks. Nah, berarti di kolom ini dia dibatasi teksnya hanya boleh manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi. Tidak boleh ada penambahan satu kata pun atau pengurangan satu kata pun. Begitupun yang nilai. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya data validation berfungsi untuk meminimalisir kesalahan pengisian pada Excel. Nah, oke. Kita langsung ke Excel-nya saja biar lebih kebayang. Misal di sini saya mempunyai nama, jurusan, nilai. Misal nama ada Budi,
dia jurusan manajemen, misal nilai 100. Lalu ada Cahyadi, jurusan akuntansi, nilai 80. Lalu ada Dedi, jurusan komunikasi, nilai, let's say, katakanlah kita tulis 105. Lalu ada Fahdi, jurusan olahraga, yang dimana kita dengan sengaja menuliskan olahraga hanya 2 dengan nilai 109. Nah, di sini kita buat tabel biar lebih tervisualisasi. Lalu kita highlight untuk kepala tabelnya, kita bold dengan memencet Ctrl B, dan kita juga punya yang namanya keterangan atau source-nya. Keterangan atau source atau sumbernya. Misal di sini untuk skala penilaian itu hanya 1 sampai 100, dan untuk jurusan itu hanya boleh diketikkan manajemen, akuntansi, komunikasi, olahraga, yang dimana A-nya hanya 1 ya. Ini kita buat tabel. Kita klik Ctrl B biar dia bold atau tulisannya tebal. Nah, kita lanjut ke caranya. Caranya, misal kita di kolom jurusan dahulu ya. Kita blok untuk di kolom jurusan. Lalu kita pilih di tab data. Lalu kita pilih yang namanya data validation. Nah, kita pilih yang ini ya. Data validation. Kita klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu ada tab settings, input message, dan error alert. Nah, kita fokus ke yang settings aja dulu. Nah, di sini di bagian validation kriteria itu ada bacaan allow. Di sini ada any value. Nah, dia secara default memang any value. Sehingga kita mau ngetikkan manajemen atau managements atau manajemen dan lain sebagainya itu dibolehkan. Nah, di sini kita ingin membatasi bahwa penulisan jurusan di kolom jurusan ini sesuai dengan source-nya. Maaf, di sini ternyata kurang olahraga ya. Kita buat tabel. Nah, pas ya, ada 4 jurusan sesuai dengan kolom jurusan. Oke, kita ulang. Kita blok yang di kolom jurusan, kita pilih tab data, kita cari yang data validation, kita klik. Nah, di bagian allow ini kita pilih yang list ya. Kenapa? Karena dia bentuknya ke bawah, vertikal. Jadi kita pilih yang list. Lalu setelah itu kita pilih yang source-nya. Kita pilih yang source. Nah, artinya kita pilih nih yang benar itu sebenarnya apa.
Nah, kita ambil dari keterangan atau source ini. Nah, karena tadi kita membloknya di bagian jurusan, maka kita blok yang bagian jurusan juga. Nah, dia akan secara otomatis terkunci seperti ini ya, ada dolarnya. Jadi, kita nggak perlu mencet lagi yang namanya F4 atau FNF4 atau menambahkan simbol dolar. Kita klik yang tanda panah ke bawah ini, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang apa bedanya? Sekilas memang terlihat tidak ada bedanya. Tapi ketika kita klik di bagian manajemen, dia ada yang namanya drop down. Ketika kita klikkan, nah, dia ada pilihan list seperti ini. Begitupun yang akuntansi, komunikasi, olahraga. Nah, ini memang menjadi limitasi dari Excel. Jadi, dia tidak bisa secara otomatis menyesuaikan dengan dari source-nya. Jadi, kita nggak bisa secara otomatis mengganti olahraga yang A-nya 2 ini sesuai dengan source olahraga yang A-nya 1. Tapi, kita hanya mendapatkan yang namanya drop down ini. Oke. Lalu kita lanjut. Dan untuk menghapus data validation ini, caranya cukup mudah. Kita blok kembali. Kita masuk ke data validation. Yang ini sama. Nah, di sini kita pilih clear all. Kita pilih clear all, maka dia akan kembali secara default ke any value. Kita klik OK, dan saat kita klik di bagian manajemen, akuntansi, komunikasi, olahraga, dia tidak akan muncul kembali drop down-nya. Nah, ini adalah untuk versi yang pertama. Nah, untuk versi yang kedua, kalau tadi kan itu udah ada isinya dahulu ya. Tapi gimana kalau misalnya masih kosong? Seperti ini. Ini saya hapus dahulu. Hanya ada kolom nama saja untuk jurusan dan nilai masih kosong. Nah, versi kedua ini caranya adalah kita blok di bagian jurusan yang tidak ada isinya ya. Seperti versi pertama, caranya kita ke tab data, kita pilih data validation, sama caranya kita pilih yang list, dan di menu source ini kita pilih yang ini. Kita klik tanda panah bawah ini dan kita klik OK. Caranya sama. Nah, di sini dia ada drop down-nya. Sehingga ketika kita misalnya klik manajemen, klik akuntansi, kita klik komunikasi, dan kita klik nih olahraga A-nya 2, dan kita enter, dia akan muncul notif seperti ini. This value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Kita klik retry. Nah, kenapa? Karena di dropdown ini itu tidak ada yang pilihannya olahraga yang A-nya 2. Sehingga kita harus klik olahraga yang A-nya 1. Nah, setelah kita klik, maka dia baru bisa. Nah, gimana kalau di kolom manajemen? Sama aja. Misal, manajemen N-nya 2. Ketika saya enter, maka dia akan muncul notif seperti ini. Kita retry, kita hapus N-nya agar 1, dan ketika saya enter, maka dia baru bisa.
Jadi bedanya untuk versi yang pertama itu ada isinya terlebih dahulu. Dan untuk yang kedua itu awalnya kosong, baru kita ketikkan jurusannya. Sehingga nanti dia akan menyesuaikan, apabila salah, akan menyesuaikan dengan source-nya. Nah, lanjut. Oke. Misal, kita buat ulang lagi data validation-nya. Kita pilih yang list. Kita pilih yang source-nya. Dari sini, kita klik tanda panah bawah. Kita klik OK. Nah, ini kan hanya muncul drop down-nya saja ya. Nah, gimana caranya untuk secara otomatis mengganti agar olahraga A-nya 2, agar A-nya 1, seperti dari source-nya? Itu tidak bisa, seperti yang saya katakan sebelumnya. Tetapi, kita bisa mencirikannya secara otomatis. Caranya adalah kita pilih data validation, tapi kita nggak klik di bagian ini, kita klik di bagian drop down-nya. Kita pilih. Nah, di sini ada 3 opsi. Nah, kalau kita klik yang atas, data validation, itu sama saja kita mengklik bagian ininya, di sebelah drop down-nya. Tapi, kita untuk case yang ini, kita pilih yang circle invalid data. Karena kita ingin mencirikan mana sih yang salah dari penulisan jurusan ini. Kita klik, dan dia secara otomatis akan memberikan circle kepada penulisan jurusan yang salah. Dan gimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah kita blok semuanya, sama kita pilih data validation, tapi di bagian drop down-nya, lalu kita pilih clear validation circles. Oke, coba kita buat misalnya, ini harus kita hapus dahulu kalau ingin kita ganti. Kita clear all dulu semuanya. Misal manajemen M-nya 2, akuntansi kita pilih yang benar, komunikasi misalnya ini typo ya, komunikasi. Oke. Kita blok, kita pilih data validation, kita pilih yang list, kita pilih source-nya, kita klik tanda panah bawah, kita klik OK. Nah, ini sudah keblok. Lalu kita pilih di bagian drop down pada data validation, kita pilih yang circle invalid data. Nah, di sini itu ada 3 yang di circle. Ada manajemen, yang dimana harusnya N-nya 1, ada komunikasi yang harusnya komunikasi, dan ada olahraga yang harusnya A-nya 1. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari Excel, meskipun secara limitasi ya, secara batasan, Excel tidak bisa secara otomatis mengganti ketiga ini untuk menyesuaikan dengan dari source-nya. Tapi Excel hanya bisa memberikan circle pada penulisan sel yang salah ini. Nah, oke. Ini kita hapus dahulu. Sekarang kita akan ke bagian nilai, yang dimana kalau tadi kan jurusan itu secara teks ya, tapi kalau nilai kan secara numerik atau angka. Nah, ini kita hapus dulu. Kita pilih clear all, kita pilih OK, biar bayangannya ini kembali ke seperti awal deh. Oke, untuk yang nilai di source-nya ini kan itu hanya boleh nilainya di antara 1 sampai 100. Tapi di sini ada angka 105, 109. Berarti kan harusnya salah kan? Nah, caranya
untuk kita mengetahui atau memvalidasi, sama caranya kita blok di bagian kolom nilai ini, kita pilih data validation, kita pilih allow. Nah, di sini kita pilih yang all number. Kenapa? Kalau tadi kan yang teks kita pilih yang list karena dia ke bawah vertikal, dan kalau yang nilai dia vertikal, kita pilih yang all number. Nah, di sini kalau tadi kan kalau list itu kita langsung disuguhkan oleh source ya. Tapi kalau yang whole number itu kita disuguhkan ada data between itu kan antara ya. Ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Nah, berarti karena di sini skala penilaiannya 1 sampai 100, maka minimumnya 1 dan maksimumnya 100. Kita klik OK. Nah, apa bedanya? Nah, sekarang kita ingin mengetahui nih, apakah ini ada yang salah? Caranya, kita akan memberikan circle. Kita ke bagian data validation, di bagian drop down-nya, sama seperti sebelumnya, kita pilih yang circle invalid data. Nah, maka dia langsung memberikan circle pada nilai yang tidak sesuai dengan source-nya. Mana di sini 105 dan 109 itu lebih dari 100. Begitupun yang versi kedua, yang dimana kita memberikan data validation terlebih dahulu, baru kita isi. Nah, kalau yang versi pertama kan ada isinya dulu, kita isi dulu, baru kita berikan validation. Tapi kalau yang kedua, kita berikan validation dulu, baru kita isi. Nah, caranya sama. Kita pilih data validation, kita pilih di allow-nya all number. Ini akan agak saya percepat. Minimumnya 1, maksimumnya 100. Kita klik OK. Misal kita berikan nilai 105, maka secara aturan, secara validation, ketika saya enter atau pindah ke sel lain, maka dia akan muncul notif. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena dia kan tadi kita atur di validation kalau nilai maksimum itu 100. Nilai ini kan lebih dari 100, maka dia akan muncul error seperti ini. Kita retry, kita pilih misalnya 10. Nah, maka dia tidak akan error. Kita pilih 90, dia tidak akan error. Kita klik 80 atau berikan nilai 80, dia tidak akan error. Kita pilih 100, dia tidak akan error. Karena 100 masih dalam kebatasan ini. Begitupun angka 1, dia tidak akan error karena masih dalam batasan 1 sampai 100. Oke. Sekarang saya akan hapus yang ini. Nah, tadi kan di bagian data validation itu ada tab input message dan error alert ya. Oke, sekarang kita blok dulu jurusannya. Kita blok misalnya semuanya. Kita pilih ke sini, ke data validation maksudnya. Kita pilih ke input message. Nah, misalnya kita pilih title-nya jurusan, karena ini kolom jurusan ya, misalnya. Terus input message-nya misalnya, tolong isikan jurusan sesuai nama. Maka ketika kita klikkan OK, dia akan ada keterangan seperti ini. Kalau ini kan tidak ada nih, kita klik manajemen, akuntansi. Tapi ketika kita klik ini, dia ada nih. Dimana tadi kita isi title-nya jurusan, terus keterangannya, tolong isikan jurusan sesuai nama. Nah, itu adalah fungsi dari input message. Nah,
Bagaimana kalau error alert? Nah, misalnya kita pilih di sini stylenya nih. Ada yang warning, ada yang information. Tadi kan kalau secara default dia stop ya. Ada X gini. Misalnya kita ganti warning kayak gini. Terus detailnya misalnya saya kasih error. Terus error message-nya saya tulis misalnya ya. Ini boleh teman-teman tulis apa saja yang kamu tulis tidak sesuai dengan source misalnya. Saya klik OK dan ketika saya klik misalnya ketika saya ketikkan manajemen M-nya 2, ketika saya enter maka dia akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan kita udah atur nih, jadi logonya seperti ini, terus secara title dia error, dan isi pesannya sama seperti yang saya tulis tadi. Yang kamu tulis tidak sesuai dengan source continue. Nah, gimana cara menghilangkannya? Agar kembali seperti semula, caranya sama, kita pilih data validation, kita klik, kita pilih yang clear all. Kita klik OK. Maka dia akan kembali seperti semula. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya atau sesi yang kedua adalah mengenai conditional formatting. Nah, conditional formatting ini bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan suatu kriteria dengan cara memberikan tanda pada sel atau baris. Nah, tanda ini itu bisa berupa highlight. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ada kolom kategori, sales, kategori, dan untuk yang medium warnanya merah muda, yang low warnanya hijau, yang high warnanya biru. Nah, biasanya kan teman-teman secara manual ya memblok atau meng-highlight jadi warna merah muda, hijau, dan biru ini. Nah, kita bisa nih secara otomatis dengan menggunakan yang namanya conditional formatting. Nah, jadi tujuan dari conditional formatting ini untuk membuat tampilan lebih menarik dan memudahkan pembaca untuk menemukan insight. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan nih lebih lebih tervisualisasi dibanding kalau misalnya tabel ini itu polos. Oke, kita langsung ke Excel-nya saja. Misal di sini ada nama, ini saya buat secara random ya. Misalnya ada Budi, Cahyadi, Dedi, Fahdi, lalu ada Bakmi, ada Zahdi, ada Rodi. Nah, di sini misalnya ada tingkat sekolah, ada SD, SMP, SD, SMA, SMP, SMA, SD. Lalu misalnya di sini ada tingkat ekonominya. Misalnya ini menengah, atas, bawah, menengah, bawah, dan atas. Oke, ini kita buat
tabel biar lebih rapi. Di tab home kita pilih yang ini, kita pilih yang all borders. Lalu kepala tabel kita buat bold dengan cara ketikkan pada keyboard Ctrl dan B secara bersamaan. Lalu kita buat highlight warna kuning. Nah, kalau misalnya kita melihat tabel ini, saya zoom. Kalau misalnya polos, itu kan agak sedikit kurang memvisualisasikan ya. Nah, biasanya kan teman-teman nih pengen ngeliat nih siapa aja sih dari nama-nama ini yang tingkat ekonominya menengah. Biasanya kan teman-teman di blok nih, di blok terus dikasih warna kayak gini, fill color. Misalnya warnanya ganti, jangan kuning, warnanya hijau, terus menengah kita warnain hijau juga. Terus misalnya yang atas tingkat ekonominya kita blok, misalnya kita kasih warna biru. Terus yang SD ini saya ngeblok dengan menekan Ctrl juga ya di keyboard, jadi biar bisa langsung kayak gini. Jadi Ctrl terus kita blok. Misalnya ini yang bawah saya kasih warna krem ya. Nah, biasanya kan teman-teman manual kayak gini ya. Nah, kalau misalnya datanya banyak kan itu akan lama ya. Nah, ini saya undo kembali, saya buat normal kembali. Nah, teman-teman itu bisa membuat highlight seperti tadi itu secara otomatis. Misalnya teman-teman pengen yang tingkat ekonominya menengah, misalnya kita kasih warna merah. Nah, teman-teman tinggal di blok saja tingkat ekonominya. Nah, di bagian tab home di sini ada conditional formatting. Kita klik, kita pilih yang atas, highlight cell rules. Nah, di sini ada greater than, less than, between, equal to. Nah, karena di sini kita mengandungnya teks ya, bukan numerik, jadi kita pilihnya yang equal to. Kita klik. Nah, di sini ada bacaan format cells that are equal to. Apa nih yang mau kita highlight? Kita ketikkan menengah. Nah, di sini ada bacaan width. Nah, ini warnanya kita mau warna apa? Nah, kita bisa pilih yang custom format biar lebih banyak. Nah, di sini kalau teman-teman pengen tulisannya aja yang berubah, maka teman-teman pilih di sini di font, pilih yang colornya misalnya warna biru. Lalu klik OK. Klik OK. Nah, maka yang menengah hanya berubah tulisannya aja atau fontnya saja. Tapi kalau teman-teman misalnya mau satu sel ini dikasih warna, sama caranya. Kita klik conditional formatting, kita pilih yang paling atas, highlight cell rules, kita pilih yang equal to, karena ini adalah teks. Nah, kita pilih di sini apa yang mau kita highlight. Misalnya sama ya, menengah. Nah, di sini kita pilih yang custom format. Nah, kalau tadi kan kita pilihnya yang font ya, terus di color. Nah, itu ketika kita ingin merubah warna tulisannya saja. Nah, kalau pengen kita blok juga atau kasih warna selnya, kita pilih yang fill. Nah, di sini kita pilih, misalnya saya pilih warna krem ya. Saya pilih warna krem ini. Ini sampel, artinya contoh ya warnanya. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, maka dia akan berubah. Tulisannya warna biru dan selnya warna krem. Seperti itu. Nah, lanjut. Gimana kalau pengen kita nghilanginnya agar kembali normal? Nah, caranya ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa blok semuanya. Terus secara manual, kayak misalnya di sini tulisannya jadi warna hitam. Terus ini aja
no field, atau dan ternyata tidak bisa ganti secara manual ya, maaf. Dan kita ganti pun sepertinya tidak bisa. Misal kita ganti jadi warna biru, nah nggak bisa. Berarti kita tidak bisa menggunakan secara manual. Nah, caranya kita blok semuanya, kita kembali ke conditional formatting, lalu kita pilih yang bagian manage rules. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman pilih nih, mana yang mau dihapus. Misal saya pengen hapus yang ini. Nah, tinggal klik delete rule. Atau pengen hapus yang ini, data barnya. Kita hapus juga. Atau pengen hapus ini juga, kita hapus juga. Nah, terus kita klik OK. Nah, ini warna biru. Kenapa? Karena tadi kita kan sempat mencet ini ya, temp colors. Jadi kita pakai no fill. Karena tadi sebelum kita pakai yang ini, kita sempat gantikan warnanya jadi yang biru. Dan ternyata nggak bisa. Dan setelah kita hapus pakai ini, baru muncul yang birunya di sini. Seperti itu ya. Nah, materinya untuk di video kali ini sudah selesai. Dan saya akan memberikan sedikit materi tambahan mengenai duplikat karena ini nyambung dengan conditional formatting. Misal di sini, misal saya ganti Rodi jadi kuliah. Kenapa? Nanti kalian akan lihat sendiri kenapa saya ganti. Nah, di sini, misal ini kan di tingkat sekolah, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Nah, kita pengen ngeliat nih, apakah ada yang sama nggak sih isinya? Nah, kalau secara visual kan kita bisa ngeliat nih, oh ada yang sama nih, SD, SD, SMP, 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 SMA, SMA. Oke deh, jangan ke tingkat sekolah, kita ganti ke nama aja. Misalnya di sini saya copy ya. Misalnya ketika teman-teman mengisi Google Form gitu kan, terus teman-teman ngisi 2 kali, sehingga pas tampilan dalam Excel itu nama kalian muncul 2 kali. Nah, seperti ini. Ini kalau secara visual kan, karena datanya sedikit ya, kita bisa ngeliat nih, oh si Budi dia ngisi 2 kali nih, si Cahyadi dia ngisi 2 kali. Nah, kalau datanya banyak kan, kita akan memeriksa satu-satu ya, dan waktunya lumayan banyak. Atau teman-teman juga bisa pakai Ctrl ditambah F ya. Nah, misal kalian secara manual ketik Budi, terus teman-teman klik Find All. Nah, di sini nama Budi itu muncul nih. Ada 3 nih. Ada 4, maaf. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau pakai Ctrl F, nanti akan muncul seperti ini, dan dia akan nge-find yang ada di sheet ini. Jadi bukan di tabel ini aja. Nah, gimana caranya kalau pengen di tabel ini aja? Caranya, teman-teman tinggal blok tabelnya, tinggal klik Ctrl F juga, terus klik Budi, terus di Find All. Nah, ini hanya 2. Nah, kalau kayak gini kan akan memakan waktu yang sangat banyak ya. Misalnya Budi, oh ternyata ada 2. Terus kita ganti Cahyadi, kita Find All, ternyata ada 4 juga. Nah, kalau kayak gini kan akan memakan waktu yang cukup banyak ya. Nah, teman-teman bisa nih pakai yang namanya conditional formatting. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal blok nih di bagian nama, terus kalian pilih conditional formatting, sama teman-teman klik yang highlight cell rules. Nah, di bagian bawah teman-teman pilih duplicate values.
kita klik. Nah, di sini langsung kelihatan nih. Teman-teman bisa ganti warnanya, misalnya jadi warna hijau. Terus kita klik OK. Nah, ternyata ada dua nama yang sama atau terduplikasi. Ada Budi, ada Cahyadi. Nah, ini mempermudah teman-teman kalau misalnya datanya sangat banyak sekali. Jadi caranya sama ya. Misalnya saya pakai yang tingkat sekolah nih. Tingkat sekolah saya blok, pilih conditional formatting, pilih highlight, pilih duplicate values. Nah, kita klik OK. Nah, di sini ternyata hampir semuanya terhighlight kecuali kuliah. Kenapa? Karena yang SD ada duplikasinya, yang SMP ada, yang SMA pun ada. Nah, biasanya kalau tingkat sekolah kan nggak terlalu bermasalah ya, karena emang tingkat sekolah kan cuma 4 ya. Dan biasanya setiap tingkat sekolah kan akan diisi oleh beberapa nama kan. Nah, tapi kan kalau nama, apalagi kayak misalnya Budi nih, namanya sama, tingkat sekolahnya sama, tingkat ekonominya sama. Nah, berarti ada kemungkinan kalau si Budi ini ngisi 2 kali. Nah, seharusnya kan biar lebih meyakinkan, biasanya kalau di Google Form itu atau di form apapun biasanya kan ada tuh nama lengkap. Jadi untuk memastikan nih apakah si Budi ini dia ngisinya 2 kali. Jadi misalnya di sini ada namanya Budi Cahyadi. Nah, di sini ada Budi Cahyadi juga. Misalnya di sini Budi Cahyadi. Nah, berarti Budi Cahyadi ini ngisi 2 kali nih. Berarti kan kita bisa menghapus nih salah satu barisnya. Tapi kalau misalnya di sini ternyata Budi Dedi, berarti kan dia beda orang nih. Nah, makanya dia langsung ternotis kalau dia bukan duplikasi, makanya dia di sini warnanya jadi blank ya, jadi putih kembali, nggak ada highlightnya. Ketika saya Ctrl Z, dia ada nih warnanya. Nah, seperti itu untuk di video kelima ini. Dan di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai yang namanya data visualisasi. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat grafik agar lebih mudah tervisualisasi dan lain sebagainya.